Selain dari jenis pupuknya, teknik dan timingnya juga harus tepat agar anggrek kita bisa subur, berbunga banyak, dan berbadan gemuk. Kalau caranya tepat dan juga timingnya tepat, anggrek kita bisa subur banget walaupun dengan pupuk yang biasa, yang murah meriah, yang beredar di pasaran. Yang penting di tekniknya dan timingnya yang harus tepat. Dan caranya sangat mudah, tinggal ditekan aja tombol like and tombol subscribe-nya, jangan lupa. Jadi sebelum lanjut silahkan ditekan dulu tombol like-nya, kita langsung lanjut aja ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Dalam merawat anggrek, pemupukan salah satu faktor yang cukup penting dalam kesuburan anggrek kita dan kesehatan tanaman kita. Dan saya menggunakan pupuk yang mudah didapat, yang biasa beredar di pasaran, tidak aneh-aneh. Yang penting dalam pemupukan anggrek itu tekniknya dan timingnya yang tepat agar pupuk yang kita gunakan bisa efektif. Pupuk dari jenis apa aja, mau dari pupuk kimia maupun pupuk organik, yang penting tekniknya yang tepat dan timingnya. Juga kita lihat plan mana yang harus diberi pupuk pertumbuhan dan plan mana yang harus diberikan pupuk pembungaan dengan dosis yang sesuai dengan kebutuhan anggrek ya. Jadi pupuk yang bagus itu untuk anggrek, pupuk yang sesuai dengan kebutuhan anggrek pada fase pertumbuhannya. Misalkan pada berbunga diberikan pupuk pembungaan, pada yang sedang tumbuh atau yang sedang dipacu pertumbuhannya diberikan pupuk pertumbuhan. Pupuk yang biasa digunakan untuk anggrek ada dari bahan organik maupun dari bahan kimia, dan semuanya bagus. Kalau dari bahan kimia biasanya ada dua jenis. Yang pertama pupuk untuk pembungaan dan yang kedua pupuk untuk pertumbuhan. Ini perbedaannya di dosisnya, bukan di dosis sih, di kandungannya ya, beda kandungannya. Kalau untuk pertumbuhan dia memiliki kandungan nitrogen yang lebih banyak daripada kalium dan fosfat, sedangkan untuk pembungaan dia memiliki kadar nitrogen yang lebih sedikit dari kalium dan fosfat karena memang fokus untuk pembungaan. Cara meracik pupuknya seperti ini. Untuk tanaman dewasa yang mau dibungakan atau yang sedang berbunga, kita beri pupuk untuk pembungaan. Saya memakai Gandasil B. Pupuk yang lain tidak masalah ya, yang penting timingnya tepat dan cara aplikasinya tetap tepat. Sesuaikan dengan dosis dan aturan pakai yang tertera di masing-masing label kemasan. Yang biasa saya pakai, saya memakai 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. Ini pupuk kimia yang biasa saya pakai. Selain itu saya juga pakai pupuk organik. Nanti di selang-seling seminggu 3 kali pupuk kimia, 1 kali pupuk organik. Intervalnya 1 minggu sekali. Dan caranya tinggal kita siramkan ke media tanam. Mau disiram ataupun direndam tidak masalah. Yang penting jangan semprot kalau pada fase pembungaan karena khawatirnya spike gosong terkena pupuk kimia. Pastikan tercampur merata ya. Tinggal kita aplikasikan kalau pada tanaman yang sedang berbunga seperti ini ataupun yang mau dirangsang pembungaan, kita berikan pupuk pembungaan. Dan jangan salah, fase berbunga seperti ini pun penting dipupuk karena untuk memberikan nutrisi, asupan nutrisi untuk pertumbuhan bunganya. Jika tidak dipupuk, khawatirnya nanti pasca berbunga dia stres parah dan pembungaan pun kurang maksimal. Tapi jangan disemprot agar tidak kena spike-nya ya, dan disiram pun jangan terkena spike. Ini cukup banyak spike-nya, ada 4 spike. Bagi yang paling bawah ini masih kecil, paling bawah usahakan jangan terkena spike. Disiramkan aja ke media tanam dan area perakaran. Nah seperti ini aja cukup. Sedangkan pada anggrek pasca berbunga sebaiknya diberikan pupuk pertumbuhan dulu agar dia recovery dari sakitnya ya. Soalnya pasca berbunga dia cukup banyak mengeluarkan energi. Jadi kita berikan pupuk pertumbuhan. Misal yang ini yang gede. Untuk pupuk pertumbuhannya saya memakai Gandasil B. Pakai merek yang lain tidak apa-apa, yang penting untuk pertumbuhan dengan kadar nitrogen yang lebih banyak. Dosisnya kurang lebih sama 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih atau 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih. Ini pakai 2 liter, saya berikan segini aja.
kurang lebih 1 sendok teh. Ini sendok makan ya yang saya pakai. Dilarutkan seperti ini. Dan dosis ini untuk plan yang dewasa. Kalau misalkan plannya masih kecil, masih usia seedling, itu diberikan 1/6 aja cukup. 1/6 dari dosis normal, atau 1/6 ya, atau 1/4 juga boleh. Nanti naik bertahap, semakin besar plannya semakin besar juga kebutuhan nutrisinya atau pupuknya. Caranya kurang lebih sama, disiramkan aja. Kalau mau disemprot juga boleh kalau untuk pupuk pertumbuhan, karena kan tidak ada speknya, jadi aman ke speknya. Kalau mau disemprot usahakan di sore atau pagi hari, dimana stomata daun terbuka maksimal. Kalau saya terbiasa disiram, jadi disiramkan aja. Atau direndam pun bisa. Kalau untuk anggrek seperti ini, jika mau plannya lebih besar, lebih jumbo, bisa direndam kalau memungkinkan ya. Tuh, ukurannya gede banget, jadi segede gini ya. Kalau misalkan pemupukannya bagus, ukurannya bisa jumbo. Intervalnya sama, 1 minggu sekali, 3 kali pupuk kimia, 1 kali pupuk organik. Jadi dalam 1 bulan itu, atau dalam 4 minggu, 3 kali 1 kimia, 1 kali pupuk organik, agar tidak terlalu banyak endapan kimia di media tanam. Dan untuk merangsang pembungaan, jika kondisinya seperti ini pasca berbunga, jangan diberikan pupuk pembungaan dulu, biarkan dulu dia tumbuh 2 atau 3 daun baru. Nah, setelah tumbuh 3 daun baru, barulah kita rangsang pembungaan. Ini sudah ada 1, 2, 3. Nah, ini tahun barunya ya. Ketika pembungaan dia daunnya ini yang terakhir. Nah, sekarang udah tumbuh 1, 2, 3. Nanti setelah daun yang ini agak besar, bisa kita rangsang pembungaan kembali. Atau jika mau plannya lebih besar lagi, lebih jumbo lagi dan daunnya maksimal, jangan dulu diberi pupuk pembungaan. Nanti aja setelah 4 daun atau 5 daun berikutnya baru kita beri pupuk pembungaan dan kita bungakan kembali. Kalau untuk masalah pembungaan jangan khawatir, plant sekecil ini pun bisa berbunga kalau mau. Lihat ukurannya jauh banget. Ini sudah spike ya kalau mau dibungakan seperti ini. Udah kecil banget, ini bisa dibungakan. Jadi jangan khawatir kalau masalah pembungaan. Jika sudah waktunya berbunga, biarpun diberikan pupuk pertumbuhan, dia tetap aja akan keluar bunga, akan keluar spike jika plantnya mau berbunga. Seperti itu kelebihan anggrek Phalaenopsis. Tapi kalau misalkan susah berbunga, ya kita harus rangsang dengan pupuk, rangsang pembungaan dengan pupuk pembungaan. Gak ribet sih, gak susah. Yang penting intinya suburkan dulu tanamannya. Setelah tanamannya subur dan dewasa juga siap berbunga, barulah kita bungakan. Beberapa tanaman saya yang sudah siap berbunga tapi belum dibungakan ada beberapa ya, biar gede dulu plannya. Yang ini juga udah gede nih. Ini pasca berbunga sama kondisinya, saya rawat pasca berbunga sudah numbuh 1, 2, 3 daun, 4 sama yang ini, 4 daun baru semenjak saya repoting ke sini. Belum saya bungakan, ntar aja dah nunggu agak banyak biar subur dulu. Jadi jangan terburu-buru membungakan anggrek. Jika ingin plannya benar-benar subur, sabar aja dulu, suburkan dulu. Nanti dia berbunga dengan bagus dan maksimal lah tentunya. Sedangkan untuk pupuk organiknya, saya memakai ini pupuk organik. Ini bahannya dari daun lamtoro dan eceng gondok, dari batang tanaman eceng gondok. Ini cukup bagus untuk pertumbuhan anggrek. Dan juga ini hormon alami. Ini dari bawang merah dan kecambah, kacang hijau, toge. Hormon ini pupuk, hormon bukan pupuk ya. Ini fitohormon. Isinya yang tadi bahan dasarnya dari kecambah dan bawang merah. Bahan aktifnya yang menjadikan anggrek kita subur ini ada hormon giberelin, auksin dan sitokinin. Tapi ini bukan pupuk, ini fitohormon untuk merangsang pertumbuhan. Sedangkan ini untuk makanannya. Kalau ini saya aplikasikan 1 minggu sekali disemprot. Kalau yang ini ya diaplikasikan 3 minggu sekali atau sebulan sekali. Jadi diselang-seling dengan pupuk kimia ya, 3 kali pupuk kimia, 1 kalinya pupuk ini. Untuk dosisnya 1 berbanding 10. Jadi 1 liter pupuk ini, cairan ini 10 liter air bersih. Ini juga sama, 1 berbanding 10. 1 wadah ini 10 liter air bersih. Tapi jangan lupa disaring
karena kan ini masih ada bahan padat ya, biar tidak mampet di sprayernya. Disaring dulu baru kita campurkan air bersih dan disemprotkan ke semua bagian tanaman pada pagi atau sore hari. Tapi jangan lupa difermentasi dulu dengan bakteri dekomposer. Tanpa fermentasi itu kurang bagus hasilnya. Kalau difermentasi molekulnya bisa lebih kecil sehingga molekul-molekul pupuk bisa langsung diserap oleh tanaman. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.